Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, Kementerian Perdagangan optimistis bahwa RCEP ini akan membawa keuntungan untuk Indonesia. Nah, salah satunya manfaat yang langsung berdampak adalah soal meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global dan juga meningkatkan PDB di Indonesia. Selain RCEP, Indonesia juga diuntungkan dengan perpanjangan fasilitas GSP dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Nah, lantas bagaimana memaksimalkan ekspor Indonesia dengan GSP dan juga RCEP ini, dan bagaimana pemerintah meningkatkan daya saing produk Indonesia di blok dagang RCEP. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga yang sudah ada di studio kami di Studio 1 Berita 1. Pak Jerry, apa kabar? Kabar baik, saya selalu. Apa kabar, Mbak? Baik selalu, Alhamdulillah. Kalau kita lihat kan ini baru saja terjadi RCEP ya, dan akhirnya ditandatangani oleh 15 negara. Koreksi kalau saya salah, setelah konsepnya pertama kali dikenalkan di KTA ya, kalau nggak salah KTT ASEAN maksud kami di 2011. Apa dampaknya untuk Indonesia? Ya, pertama tentu kita bersyukur ya, artinya baru ini tanggal 15 November ya, tepatnya 2020 ya, kami menandatangani ya momen bersejarah ya, perjanjian dagang yang besar ya, yang skalanya itu masif, yang melibatkan tidak hanya negara ASEAN ya, 10 negara ASEAN, tetapi juga plus 5 negara ya, mulai dari Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan juga Tiongkok ya. Dan di situ kita bisa melihat, kalau boleh dibilang secara data dan secara angka dan secara volume ya, perjanjian dagang ini sangat memainkan peran yang besar di kawasan ya. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di kawasan di luar Asia Tenggara ya, seperti di Asia Timur ya, sebagai contoh kan ada Korea Selatan dan juga Jepang dan juga Tiongkok, dan juga di Australia, karena di situ juga ada Australia dan Selandia Baru yang ikut deal dan juga ikut menandatangani RCEP ini tersebut. Dan tentu kita juga pahami bersama bahwa RCEP ini seperti yang tadi sudah disajikan datanya oleh media, juga oleh beberapa media yang lain, bahwa memang ini sangat berpotensi untuk meningkatkan ekspor ya. Dan kedua, pangsa pasar kita itu besar ya. Kenapa? Karena kita bisa meng-reach out pasar-pasar tidak hanya di ASEAN tetapi juga di luar ASEAN. Dan ketiga, kita tentu melihat ya, secara volume ini bisa dikatakan bahwa ini terbesar kedua setelah WTO ya, di mana kita juga melihat fokusnya adalah terletak di geopolitical kawasan ya, yang tentunya di mana di kawasan Asia Tenggara Indonesia itu berperan sebagai stakeholder yang strategis ya, terkait dari akses pasar, dari jumlah penduduk ya, dari connectivity, dan juga tentunya dari produk-produk ya. Nah, ini tentunya kami sangat menyambut baik dan sangat bersyukur, dan mudah-mudahan ini bisa semakin meningkatkan ya ekspor kita ke depan, di mana sekarang ya, seperti yang mungkin sudah diberitakan oleh banyak media, bahwa neraca perdagangan Republik Indonesia ini sudah tercatat surplus ya, positif ya, per September 2020 kemarin itu di angka 13,51 miliar US dollar ya. Dan tentu kita harapkan dengan baru-barunya ini desain tanggal 15 November 2020 ya, belum sampai seminggu, ini bisa semakin meningkatkan nilai ekspor dan tentunya semakin menguatkan perekonomian kita pada akhirnya ya, sehingga ini bisa dijadikan salah satu stepping stone juga buat Indonesia ya, untuk Indonesia untuk semakin berperan secara strategis di kawasan ya, karena kita lihat Indonesia ini sangat diperhitungkan, sangat dilihat sebagai salah satu negara yang besar, yang strategis, yang berdaulat, yang tentu bisa semakin meningkatkan kapasitasnya di perdagangan global ya. Apalagi tadi juga disebutkan kan beberapa waktu yang lalu juga kita sukses dan berhasil ya memperpanjang fasilitas GSP ya, dalam konteks bilateral dengan Amerika Serikat, yang tentunya itu banyak kan juga memberi manfaat ya. Salah satunya mungkin berupa tarif 0% ya untuk 3.000-an produk yang bisa masuk ke Amerika Serikat, yang dimana itu juga bisa semakin meningkatkan ekspor kita. Nah, tentunya ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana kita harus menciptakan, mencapai, mengachieve sebuah neraca perdagangan yang surplus dan positif, yang
puji Tuhan sampai dengan sekarang ya alhamdulillah kita sampai di angka 13,51 miliar US dollar, dan ini 6 bulan berturut-turut sampai dengan terakhir September, dan kita harapkan juga bulan ini dan bulan selanjutnya itu akan dipertahankan dan meningkat gitu. Oke. Nah, ini kalau bicara soal profit Indonesia masuk ke sana, untuk 15 negara ini sudah diratifikasi atau masih belum, atau bagaimana proses ke depannya Pak Jerry? Lalu berapa lama perjanjian ini berlangsung? Ya, tentunya kalau kita lihat kan yang namanya perjanjian ya, perundingan dan juga segala macam trade agreement ya, tentu itu setelah kita sign bersama dengan counterpart kita, bersama dengan masing-masing mitra, dalam hal ini eksekutif pemerintah, tentunya kan itu harus dituangkan dan juga diproses ya secara politik internal di negara masing-masing ya. Sebagai contoh misalnya di Indonesia ya tentu kita akan membawa ini ke parlemen kita, dalam hal ini adalah DPR RI, yang tentu kita yakin juga dan kita percaya bahwa mereka akan DPR RI, parlemen kita juga akan segera memproses ya dan memfollow up dalam proses ratifikasi ini ya, karena memang ini manfaatnya besar untuk bangsa kita dan tentunya akan memberikan banyak dampak yang positif ya. Demikian juga dengan negara-negara lain yang tergabung ya dalam kesepakatan RCEP ini ya. Karena kita lihat kan ini kan tidak hanya, sekali lagi saya ulangi, tidak hanya 10 negara ASEAN, tetapi juga 5 negara di luar ASEAN yang selama ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di ASEAN. Itu menunjukkan bukti dan menunjukkan suatu pesan yang sangat positif ya, bahwa ASEAN ini sangat diperhitungkan, ASEAN ini sangat diminati, dan ASEAN ini sangat dilihat sebagai organisasi kawasan, organisasi blok kawasan yang sangat strategis. Karena kalau kita lihat secara kasat mata ya, dan juga secara eksplisit ya, kalau kita boleh membandingkan dengan organisasi-organisasi kawasan yang lain, saya yakin bahwa ASEAN ini adalah salah satu yang terbesar dan salah satu yang paling signifikan ya. Karena memang secara blok, secara regional blok, secara kawasan dan secara geopolitikal, ASEAN ini mungkin satu-satunya yang bisa berperan secara strategis dalam konteks perdagangan dan juga secara politik dalam konteks bilateral dan juga multilateral dan juga regional, dan juga secara politik kawasan ya. Kenapa? Karena kita lihat ya, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ini kan kurang lebih memiliki kapasitas dan juga memiliki produktivitas dan juga memiliki karakteristik ya, yang kita kenal kalau di ASEAN itu dengan namanya ASEAN Values ya, atau ASEAN Way, yang dimana mereka ini mempunyai ciri khas tersendiri, ciri unik tersendiri yang memang hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh negara-negara ASEAN, entah itu karena persamaan historis, cultural, dan segala macam. Nah, itu yang membuat ASEAN ini menjadi semakin menarik dan minati, sebagai bukti bahwa negara-negara di luar ASEAN, bahkan sampai Australia, New Zealand, dan juga Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang sangat berminat ya untuk ikut gabung dalam RCEP ini. Ya, bahkan tadinya India juga sempat ingin bergabung ya, dalam kesepakatan yang besar ini. Ya, tetapi kita lihat dalam perkembangannya memang 15 negara ini yang secara komit yang sudah bergabung dan juga bersepakat. Ya, tentunya dengan proses-proses selanjutnya, proses-proses politik di negara masing-masing yang memang secara standar dan juga secara prosedur mereka harus meratifikasi di parlemen masing-masing, di lembaga legislatif masing-masing ya. Dan itu saya pikir adalah proses yang memang sengaja dan juga harus dilalui ya, dan memang itu bagian dari standar yang memang semua negara melakukan ketika mereka sudah deal dalam hal perjanjian atau perundingan atau perdagangan internasional. Oke, Pak Jerry, ya pertanyaan besarnya adalah kapan ini bisa berdampak untuk Indonesia? Karena kan kita tahu bahwa Indonesia ini kan kita tuh kuatnya di komoditas begitu. Sementara untuk manufakturnya sendiri kita tuh masih sangat tertinggal di global. Sementara global kan prioritasnya adalah manufaktur. Apa yang bisa dilakukan, strateginya ke depan untuk itu? Ya, saya pikir tadi seperti yang disampaikan ya, diberitakan juga oleh beberapa teman-teman media dan juga arahan dari Pak Presiden kan adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing ya, competitiveness ya sebetulnya ya. Karena kita lihat perkembangan dan juga dinamika ke depan ini adalah bagaimana kita mampu dan juga kita bisa dan kita mau untuk meningkatkan kapasitas secara kompetitif. Itu satu ya. Itu dilakukan dalam segala sektor, multisektor ya, tidak hanya produk tapi juga jasa dan seterusnya, dan produk apapun, migas, non migas maupun juga yang kreatif. Dan kedua, kalau tadi Mbak sampaikan soal manufaktur ya, memang mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Tiongkok ya, mungkin mereka secara volume dan juga secara kapasitas cukup
besar ya, bahkan kalau boleh dibilang sangat besar ya. Karena kenapa? Karena jumlah penduduknya saja sudah sangat banyak ya, 3-4 kali lipat Indonesia, dan juga secara labor dan juga secara tenaga kerja dan seterusnya. Tapi jangan lupa juga bahwa Indonesia ini memiliki potensi untuk industri manufaktur ya. Seperti contoh konkretnya, beberapa waktu lalu kami berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa daerah dan kami melihat itu industri manufaktur yang sangat potensial dan melakukan ekspor yang luar biasa masif ya. Mulai dari produk elektronik ya, lalu produk bahan olahan kertas dan seterusnya yang memang itu ternyata mendapatkan minat dan pasar dan juga demand tersendiri di beberapa negara maju ya. Sebagai contoh di Amerika Serikat, di Eropa dan seterusnya. Dan saya pikir ini adalah salah satu contoh konkret bagaimana kita juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini bisa mengembangkan dan juga mengekspand dan juga pada ujung-ujungnya mengenhance industri manufaktur sebagai substitute ya dari negara-negara lain yang mungkin selama ini sudah menjadi pelopor atau mungkin memusatkan kegiatannya di bagian manufakturingnya. Tetapi ternyata Indonesia juga mampu dan bisa menangkap potensi itu, dan produk-produknya pun ada, dan memang kerjasama yang kita lakukan juga sebagai contoh di salah satu pelaku usaha tersebut adalah negara-negara dari luar itu mengsubkon produk-produk industri perakitannya di Indonesia ya, elektronik, handphone, gadget, komputer, laptop dan seterusnya, sampai ke alat-alat rumah tangga household seperti kamera, lalu walkie-talkie, lalu CCTV dan seterusnya. Itu masih banyak hal-hal yang memang itu juga dilakukan, dan saya yakin ini menjadi contoh ke depannya untuk bisa dijadikan semacam tidak hanya batu lompatan tetapi juga pengembangan industri manufaktur di Indonesia. Dan jangan lupa bahwa Indonesia ini besar ya, tidak hanya terpusat di beberapa kota besar saja tetapi juga seluruh daerah dari Sabang Merauke, dari Sumatera, Papua, dan saya yakin bahwa banyak potensi-potensi yang bisa dilihat di beberapa daerah yang sebagai contoh kami selalu melakukan kunjungan-kunjungan kerja dan melihat dan mengidentifikasikan dan juga memetakan, dan ternyata banyak ya potensi-potensi yang ada, dan saya pikir ini cocok momennya menyambut baik dengan penandatanganan RCEP yang dilakukan 15 November 2020 dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bagaimana kita mengoptimalisasikan, meningkatkan daya saing dan juga sekaligus menunjukkan performance kita di ASEAN, dan sekaligus sebagai leader di ASEAN bagaimana kita bisa mampu dengan populasi yang terbesar di ASEAN, dengan sistem politik yang sangat demokratis, kalau boleh dibilang terdemokratis di ASEAN, dan juga dengan keterbukaan dan openness, dan juga tentunya dengan segala aset yang kita miliki di ASEAN. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal tadi manufaktur, sektor-sektor komoditi yang bisa kita andalkan, sektor komoditi mana dan juga produk-produk mana saja yang bisa diproyeksikan untuk perjanjian ini, Pak Jerry? Ya, tentu kalau kita lihat banyak sekali ya. Mungkin ada beberapa, kebetulan saya bawa datanya di sini, beberapa produk-produk yang memang selama ini itu sudah menjadi unggulan atau mungkin boleh dibilang menjadi salah satu prioritas kita ya, Indonesia dalam hal ekspor dan juga dalam hal trading di ASEAN ya. Kita bisa lihat mulai dari produk-produk pertama tadi elektronik sudah disebut ya, kedua mungkin produk-produk makanan ya, olahan ya, dan juga produk-produk seperti hal-hal yang mungkin bisa dijadikan bahan baku untuk contoh misalnya otomotif ya. Lalu mungkin selain juga itu bisa dijadikan contoh, tadi saya baru dapatkan datanya seperti alat-alat kesehatan ya, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali demand atau kebutuhan untuk itu, dan tentu yang kita lihat dari data setelah kita memenuhi kebutuhan dan juga demand dari dalam negeri ternyata sudah berkelebihan dan kita bisa ekspor itu kepada negara-negara lain di ASEAN dan di luar ASEAN, dan tentunya saya pikir itu merupakan salah satu yang bisa dijadikan instrumen ya, instrumen untuk menunjukkan bahwa produk-produk itu memang kita memiliki dan kita memiliki potensi ya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kita tidak hanya bicara soal produk-produk konvensional ya, kita tidak hanya bicara soal produk-produk migas dan non-migas ya. Seperti yang saya sudah pernah sebutkan di beberapa kesempatan sebelumnya, apalagi sekarang kita memasuki era digital ya, digitalisasi ya. Tidak hanya dari segi produk tapi juga dari segi jasa terutama. Dan itu kita bisa lihat sekali lagi bahwa potensinya itu sangat besar ya.
kita lihat bahwa Indonesia ini dari segi telekomunikasi, ya, dari segi teknologi dan seterusnya, memang kita sudah mulai meng-catch up negara-negara lain khususnya di ASEAN dalam hal menunjukkan dan juga meningkatkan kapasitas kita dalam berteknologi dan juga berinovasi, ya. Salah satu contohnya seperti yang saya sering sebutkan sebelumnya dalam kesempatan yang terdahulu, contohnya adalah seperti game-game online, ya, yang memang selama ini mungkin belum banyak orang melirik, ya, kesempatan dan potensi dan juga opportunity yang bisa diraih dan bisa didapatkan lewat game online tersebut, ya. Tetapi kita lihat dengan semakin kita bisa masuk dan juga bisa istilahnya kita menerobos pasar ASEAN ini secara lebih masif dengan adanya kesepakatan RCEP yang kita baru tanda tangani ini, akses dan connectivity itu semakin terbuka lebar, ya. Dan yang berikutnya dari segi produk itu bisa dijadikan semacam penetrasi yang masif, ya, khususnya bagi generasi muda. Saya sering sebut ini soal bagaimana kontribusi game online ini bisa memberikan penghasilan yang banyak, ya. Saya akan ulangi lagi, saya akan sebutkan lagi di sini bagaimana itu contohnya bisa berkontribusi langsung. Mungkin kita bisa download game itu gratis, ya, melalui aplikasi, melalui gadget, melalui komputer dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, ya, ketika download gratis kita mulai mainkan itu, ya kan, kita ada fitur-fitur tertentu yang harus bayar, yang harus mungkin kita mengadakan transaksi di situ. Nah, transaksi itulah yang bisa menjadikan sumber penghasilan. Bayangkan kalau misalnya sekali kita beli dengan harga misalnya contoh $1 atau mungkin 10.000 atau 15.000 rupiah. Bayangkan kalau misalnya ada 1 juta orang atau 5 juta orang bahkan 10 juta orang, dan kita lihat paksa ASEAN ini berapa ratus juta orang. Indonesia sendiri saja sudah 270 juta. ASEAN itu mungkin lebih dari 600 juta secara keseluruhan yang memang, ya, memiliki banyak kedekatan secara cultural dan juga secara personal dan secara historis dan juga secara bilateral dengan kita, itu akan banyak potensi lebih memungkinkan dan mungkin lebih masif bagi mereka untuk bisa mengikuti, mengkonsum dan juga mungkin mendownload game online yang memang sudah dimiliki Indonesia sendiri, dan itu adalah produk karya bangsa, itu konkret dan sudah ada. Dan sudah punya pengikut dan sudah punya follower dan sudah punya segmen. Nah, ini yang kita mau coba dorong, ini yang mencoba kita lakukan. Artinya konsep-konsep seperti ini, produk-produk yang inovatif, yang kreatif, yang digital, apalagi di tengah adanya digitalisasi produk ini, yang coba kita push, dan mudah-mudahan dengan adanya RCEP ini yang semakin membuat kita semakin terintegrasi, mau tidak mau. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan dagang yang besar, by the way, yang setelah WTO nomor 2 ini, dengan jumlah populasi, jumlah tadi sudah disebutkan produk PDB-nya dan seterusnya, dan juga investasinya dan juga marketnya dan juga aksesnya, ini semakin menggairahkan khususnya negara-negara besar yang strategis seperti Indonesia, karena kita memiliki aset itu. Nah, ini saya pikir yang harus kita coba melakukan. Baik, untuk mendorong itu seperti apa kerjasama antara pemerintah dan juga kementerian lembaga, dan ini adalah tidak lepas dari partisipasi semua pihak untuk mendorong perjanjian ini sehingga lebih bisa efektif. Tapi kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya bersama Pak Jerry, tetaplah bersama kami di sini.